Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai chapter 9, chapter 20 dan 21, serta percobaan black box dan white box. Adapun anggota dari kelompok kami adalah Muhammad Adi Nugroho, kemudian Muhammad Anugrah Pangestu, Muhammad Fikri, dan Sudirman. Materi pertama mengenai software testing komponen level. Pengujian perangkat lunak level komponen adalah metode di mana pengujian setiap komponen dalam suatu aplikasi dilakukan secara terpisah. Misalkan, dalam sebuah aplikasi terdapat 5 komponen. Pengujian masing-masing 5 komponen secara terpisah dan efisien disebut sebagai pengujian komponen. Komponen testing juga biasa disebut sebagai unit testing. Pengujian komponen memainkan peran yang sangat penting dalam menemukan bug. Sebelum mulai melakukan pengujian integrasi, sangat diharuskan untuk melakukan pengujian komponen dalam rangka untuk memastikan bahwa setiap komponen dari sebuah aplikasi bekerja secara efektif. Berikut tujuan dari dilakukannya komponen testing, yaitu membantu memperbaiki bug di awal siklus software development dan menghemat biaya. Kemudian membantu developer untuk memahami basis kode dan memungkinkan mereka membuat perubahan dengan cepat. Dan yang ketiga, berfungsi sebagai dokumentasi proyek dan membantu penggunaan kembali kode pada proyek yang baru. Kemudian pendekatan strategis untuk pengujian perangkat lunak. Yang pertama adalah verifikasi dan validasi. Verifikasi mengacu pada serangkaian tugas yang memastikan bahwa perangkat lunak dengan benar mengimplementasikan fungsi tertentu. Kemudian ada perorganisasian untuk pengujian perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak selalu bertanggung jawab untuk memuji unit individu atau komponen dari program, memastikan bahwa masing-masing melakukan fungsi atau menunjukkan perilaku yang dirancang. Dan yang ketiga, gambaran secara garis besar. Proses perangkat lunak dapat dilihat sebagai spiral yang diilustrasikan pada gambar di samping. Awalnya, rekayasa sistem mendefinisikan perangkat lunak dan mengarah ke analisis kebutuhan perangkat lunak, di mana domain informasi, fungsi, perilaku, kinerja, kendala, dan kriteria validasi untuk perangkat lunak ditetapkan. Kemudian bergerak ke dalam sepanjang spiral dan sampai pada desain, kemudian akhirnya ke pengkodean. Untuk mengembangkan perangkat lunak komputer, Anda berputar ke dalam di sepanjang garis arus yang mengurangi tingkat abstraksi pada setiap belokan. Dan yang terakhir, kriteria berakhirnya pengujian. Pendekatan jaminan kualitas statistik menyarankan teknik penggunaan statistik yang menjalankan serangkaian tes yang berasal dari sampel statistik dari semua kemungkinan eksekusi program oleh semua pengguna dari populasi yang ditargetkan. Dengan mengumpulkan metrik selama pengujian perangkat lunak dan memanfaatkan model statistik yang ada, dimungkinkan untuk mengembangkan pedoman yang berarti untuk menjawab pertanyaan kapan kita selesai melakukan pengujian. Kemudian perencanaan dan pencatatan. Yang pertama ada role of scaffolding. Karena komponen bukanlah program yang berdiri sendiri, beberapa jenis perancah diperlukan untuk membuat kerangka kerja pengujian. Sebagai bagian dari kerangka kerja ini, perangkat lunak driver atau stub harus sering dikembangkan untuk setiap pengujian unit. Lingkungan unit tes diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Dan yang kedua, cost-effective testing. Pengembalian pada pengujian lengkap seringkali tidak sepadan dengan usaha, karena pengujian saja tidak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa suatu komponen telah diimplementasikan dengan benar. Kemudian mengenai desain uji kasus. Yang pertama, persyaratan dan use case. Dalam requirements engineering, kami menyarankan untuk memulai proses pengumpulan persyaratan dengan bekerja sama dengan pelanggan untuk menghasilkan alur pengguna yang dapat disempurnakan oleh pengembang menjadi kasus penggunaan formal dan model analisis. Kemudian traceability, untuk memastikan bahwa proses pengujian dapat diaudit, setiap kasus uji harus dapat dilacak kembali ke persyaratan fungsional atau non-fungsional atau anti persyaratan tertentu. Seringkali kebutuhan non-fungsional perlu dilacak ke kebutuhan bisnis atau arsitektur tertentu. Banyak pengembang tangkas menolak konsep keterlacakan
sebagai beban yang tidak perlu bagi pengembang. Tetapi banyak kegagalan proses pengujian dapat dilacak ke jalur keterlacakan yang hilang, data pengujian yang tidak konsisten, atau cakupan pengujian yang tidak lengkap. Adapun teknik komponen testing, yang pertama itu ada black box testing, white box testing, dan gray box testing. Selanjutnya mengenai software testing, integration level akan disampaikan oleh Saudara Sudirman. Baik, terima kasih. Software testing level. Pengujian integrasi membangun arsitektur perangkat lunak sementara. Pada saat yang sama, melakukan tes untuk mengungkap kesalahan yang terkait dengan antarmuka antara komponen perangkat lunak. Itu tujuannya adalah untuk mengambil komponen yang diuji unit dan membangun struktur program yang telah ditentukan oleh desain. Pengembang perangkat lunak yang berpengalaman sering berkata, pengujian tidak pernah berakhir. Itu baru saja ditransfer dari Anda, perangkat lunak, kepada pelanggan Anda. Setiap kali pelanggan Anda menggunakan program, tes sedang dilakukan. Dengan menerapkan desain kasus uji, Anda dapat mencapai pengujian yang lebih lengkap, dan dengan demikian mengungkap dan memperbaiki angka tertinggi kesalahan sebelum tes pelanggan dimulai. Next. Headset menjelaskan pengujian kotak putih sebagai pengujian dalam skala kecil. Implikasinya adalah bahwa tes kotak putih yang telah dipertimbangkan dalam bab ini biasanya diterapkan pada komponen program kecil, misalnya modul atau kelompok kecil modul. Pengujian kotak hitam di sisi lain memperluas fokus Anda dan mungkin disebut pengujian dalam jumlah besar. Pengujian integrasi kotak hitam didasarkan pada persyaratan yang ditentukan dalam pengguna cerita atau beberapa representasi pemodelan analisis lainnya. Penulis kasus uji tidak perlu untuk menunggu kode implementasi komponen ditulis, selama mereka mengerti fungsionalitas yang diperlukan dari komponen yang menjalani pengujian. Pengujian validasi sering dilakukan dengan kasus uji kotak hitam, yang menghasilkan input yang terlihat oleh pengguna akhir perilaku keluaran yang dapat diamati. Next. Pengujian kotak hitam membutuhkan pemeriksaan yang cermat terhadap implementasi prosedural detail dan detail implementasi struktur data untuk komponen yang menjalani pengujian. Tes kotak hitam dapat dirancang hanya setelah desain tingkat komponen atau sumber kode ada. Jalur logis melalui perangkat lunak dan kolaborasi antar komponen adalah fokus dari pengujian integrasi kotak hitam. Pengujian integrasi perangkat lunak object-oriented dapat dilakukan dengan menggunakan trait-based atau strategi berbasis penggunaan. Pengujian berbasis UTAS mengintegrasikan kumpulan kelas yang berkolaborasi untuk menanggapi satu masukan atau peristiwa. Pengujian berbasis penggunaan membangun sistem berlapis-lapis, dimulai dengan kelas-kelas yang tidak menggunakan kelas server. Kasus uji integrasi metode desain juga dapat menggunakan pengujian acak dan partisi. Tambahan pengujian dan pengujian berbasis skenario yang diturunkan dari model perilaku dapat digunakan untuk menguji kelas dan kolaboratornya. Urutan pengujian melacak aliran operasi di seluruh kelas kolaborasi. Next. Pengujian validasi sistem object-oriented berorientasi pada kotak hitam dan dapat dilakukan dengan menerapkan metode kotak hitam yang sama yang dibahas untuk perangkat lunak
konvensional. Namun pengujian berbasis skenario mendominasi validasi sistem object-oriented. Membuat kasus penggunaan penggerak utama untuk pengajuan validasi. Pengujian regresi adalah proses mengeksekusi ulang kasus uji yang dipilih, mengikuti perubahan yang dilakukan pada sistem perangkat lunak. Tes regresi harus dijalankan setiap kali baru komponen atau perubahan ditambahkan ke peningkatan perangkat lunak. Pengujian regresi membantu untuk memastikan bahwa perubahan tidak menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan atau kesalahan tambahan. Pola pengujian menggambarkan masalah pengujian umum dan solusi yang dapat membantu Anda dalam berurusan dengan mereka. Jika pola pengujian dapat membantu tim perangkat lunak untuk berkomunikasi tentang pengujian secara lebih efektif, untuk memahami kekuatan motivasi yang mengarah pada pendekatan untuk pengujian, dan untuk mendekati desain kasus uji sebagai evolusi aktivitas, di mana setiap iterasi menghasilkan rangkaian kasus uji yang lebih lengkap, maka pola telah mencapai banyak hal. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Sudirman. Selanjutnya mengenai software testing, specialized testing for mobility akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Anugrah Pangestu. Pada Saudara Anugrah, kami persilakan. Baik, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang software testing, specialized testing for mobility. Aktivitas teknis yang sering terjadi di proses, seperti pengujian kinerja dan keamanan, terkadang diabaikan. Pengujian kegunaan yang seharusnya terjadi selama fase desain mungkin berakhir ditangguhkan sampai tepat sebelum pengiriman. Ini bisa jadi kesalahan bencana. Untuk menghindari situasi ini, kita dan anggota tim lainnya harus memastikan bahwa setiap produk kerja menunjukkan kualitas tinggi atau pengguna akan pindah ke produk pesaing. Lanjut. Kemudian ada mobile testing guidelines. Mobile apps diharapkan memberikan banyak fungsionalitas dan keandalan kompleks yang ditemukan di aplikasi desktop, namun tetap berada di platform seluler dengan sumber daya yang relatif terbatas. Berikut ini merupakan panduan dasar untuk pengujian aplikasi seluler. Yang pertama, pahami landscape jaringan dan perangkat sebelum menguji untuk mengidentifikasi kemacetan. Yang kedua, lakukan tes dalam kondisi pengujian dunia nyata. Kemudian yang ketiga, pilih alat uji otomatisasi yang tepat. Yang keempat, gunakan Wake Device Platform Matrix untuk mengidentifikasi kombinasi perangkat keras atau platform yang paling penting untuk diuji. Kemudian yang kelima, periksa aliran fungsional dari ujung ke ujung di semua platform yang memungkinkan setidaknya hanya sekali. Kemudian yang keenam, lakukan pengujian kinerja, pengujian GUI, dan pengujian kompatibilitas menggunakan perangkat keras yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir, ukur kinerja hanya dalam kondisi lalu lintas, nirkabel, dan beban pengguna yang realistis. Kemudian ada testing strategis. Strategi untuk menguji aplikasi seluler itu mengadopsi prinsip dasar untuk semua pengujian perangkat lunak. Namun sifat unik dari mobile apps sendiri menuntut pertimbangan sejumlah kasus, sejumlah masalah khusus seperti yang pertama user experience testing, yang kedua device compatibility testing, kemudian ada performance testing, connectivity testing, security testing, testing in the wild, dan yang terakhir ada certification testing. Kemudian di sini ada user experience testing issues. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama itu ada gesture testing, kemudian virtual keyboard input, voice input recognition, dan yang terakhir ada alerts and extraordinary condition. Gesture testing. Dalam perangkat seluler itu selalu ada layar sentuh, dan sebagai akibatnya pengembang telah menambahkan gerakan multi sentuh seperti menggesek, memperbesar, menggulir, dan juga memilih sebagai sarana untuk meningkatkan kemungkinan interaksi pengguna tanpa kehilangan real estate layar. Di sini kita dapat melihat gambar 21.1 tentang beberapa gerakan yang umum ditemukan di mobile apps. Oke, lanjut. Kemudian virtual keyboard input.
keyboard virtual biasanya lebih kecil dari keyboard komputer pribadi. Oleh karena itu, sulit untuk mengetik dengan 10 jari. Karena kunci itu sendiri lebih kecil dan lebih sulit. Mobile apps harus diuji untuk memastikan bahwa itu memungkinkan koreksi kesalahan yang mudah dan dapat mengolah kata-kata yang salah ketik. Pengujian keyboard virtual sering dilakukan di laboratorium kegunaan, tetapi beberapa harus dilakukan di alam liar. Jika tes keyboard virtual menemukan masalah yang signifikan, satu-satunya alternatif mungkin adalah memastikan bahwa mobile apps dapat menerima input dari perangkat selain keyboard virtual, misalnya keyboard fisik ataupun suara. Voice input recognition. Input suara itu telah menjadi metode yang paling umum untuk memberikan input dan perintah dalam situasi yang sibuk dan mata yang sibuk. Input pesan suara terjadi saat pesan direkam untuk diputar di lain waktu. Pengujian kualitas dan pengenalan suara harus mempertimbangkan kondisi, lingkungan, dan variasi suara individu. Mobile apps harus diuji untuk memastikan bahwa input yang buruk tidak merusak mobile app atau perangkat. Sejumlah besar pengguna dan lingkungan harus dilibatkan untuk memastikan mobile app bekerja dengan tingkat kesalahan yang dapat diterima. Kemudian yang terakhir ada alerts and extraordinary condition. Saat ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku aplikasi seluler, misalnya sinyal Wi-Fi mungkin hilang atau pesan teks, panggilan telepon, atau peringatan kalender yang masuk mungkin diterima saat pengguna bekerja dengan mobile app. Faktor-faktor ini dapat mengganggu alur kerja pengguna mobile app. Namun, sebagian besar pengguna memilih untuk mengizinkan peringatan dan gangguan lain saat mereka bekerja. Lingkungan pengujian mobile apps harus dapat mensimulasikan peringatan dan ketentuan ini. Web application testing. Web application testing ini terdapat langkah-langkah pendekatan. Yang pertama, ada model konten untuk web app ditinjau untuk mengungkap kesalahan. Kemudian yang kedua, model antarmuka ditinjau untuk memastikan bahwa semua kasus penggunaan dapat diakomodasi. Yang ketiga, model desain untuk web app ditinjau untuk mengungkap kesalahan navigasi. Yang keempat, antarmuka pengguna diuji untuk mengungkap kesalahan dalam presentasi atau mekanika navigasi. Yang kelima, setiap komponen fungsional diuji unit. Yang keenam, navigasi di seluruh arsitektur diuji. Yang ketujuh, web app diimplementasikan dalam berbagai konfigurasi lingkungan yang berbeda dan diuji kompatibilitasnya dengan setiap konfigurasi. Yang kedelapan, tes keamanan dilakukan dalam upaya untuk mengeksploitasi kerentanan di web app atau di dalam lingkungannya. Yang kelima, tes kinerja dilakukan, dan yang terakhir, web app diuji oleh populasi pengguna akhir yang terkontrol dan terpantau. Kemudian yang kelima ada web testing strategies. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, content testing, interface testing, dan navigation testing. Content testing. Pengujian konten memiliki 3 tujuan penting, yaitu untuk mengungkap kesalahan sintaktik seperti kesalahan ketik, kesalahan tata bahasa dalam dokumen berbasis teks, representasi grafis, dan media lainnya. Yang kedua, untuk mengungkap kesalahan semantik, yaitu kesalahan dalam keakuratan atau kelengkapan informasi dalam objek konten apapun yang disajikan saat navigasi terjadi. Kemudian yang terakhir, untuk menemukan kesalahan dalam organisasi atau struktur konten yang disajikan kepada pengguna akhir. Kemudian ada interface testing. Pengujian antarmuka melatih mekanisme interaksi dan memvalidasi aspek estetika antarmuka pengguna. Strategi keseluruhan untuk pengujian antarmuka adalah untuk mengungkapkan kesalahan yang terkait dengan mekanisme antarmuka tertentu, misalnya kesalahan dalam eksekusi tautan menu yang tepat, atau cara data dimasukkan dalam formulir, dan mengungkap kesalahan dalam cara pengujian antarmuka. Kemudian yang terakhir ada navigation testing. Tugas pengujian navigasi itu untuk memastikan bahwa mekanisme yang memungkinkan pengguna web app untuk melakukan perjalanan melalui web app semuanya berfungsi, dan untuk memvalidasi bahwa setiap NSU dapat dicapai dengan kategori pengguna yang sesuai. Mekanisme navigasi diuji untuk memastikan bahwa masing-masing melakukan fungsi yang dimaksudkan. Internationalization. Internasionalisasi adalah proses pembuatan suatu produk perangkat lunak sehingga dapat digunakan di beberapa negara.
dengan berbagai bahasa tanpa memerlukan perubahan rekayasa apapun. Sedangkan lokalisasi adalah proses mengadaptasi aplikasi perangkat lunak untuk digunakan di wilayah global yang ditargetkan dengan menambahkan persyaratan khusus lokal dan menerjemahkan elemen teks ke bahasa yang sesuai. Ravenny menyarankan bahwa crowdsourcing dapat digunakan untuk melibatkan pengujian lokalisasi. Untuk melindungi kekayaan intelektual, hanya anggota komunitas yang dapat dipercaya yang bersedia menandatangani perjanjian kerahasiaan yang diizinkan untuk berpartisipasi. Kemudian ada security testing. Tes keamanan dirancang untuk menyelidiki kerentanan lingkungan sisi klien, komunikasi jaringan yang terjadi saat data diteruskan dari klien ke server dan kembali lagi, dan lingkungan sisi server. Masing-masing domain ini dapat diserang dan merupakan tugas penguji keamanan untuk mengungkapkan kelemahan yang dapat dieksploitasi oleh mereka yang berniat melakukannya. Kemudian performance testing, pengujian kinerja digunakan untuk mengungkapkan masalah kinerja yang dapat diakibatkan oleh kurangnya sumber daya sisi server, bandwidth, jaringan yang tidak sesuai, kemampuan basis data yang tidak memadai, kemampuan sistem operasi yang salah atau lemah, fungsionalitas web app yang dirancang dengan buruk, dan masalah perangkat keras atau perangkat lunak lainnya yang dapat menyebabkan penurunan kinerja klien server. Tujuannya yaitu ada dua, yang pertama untuk memahami bagaimana sistem respon saat memuat, kemudian yang kedua untuk mengumpulkan metrik yang akan mengarah pada modifikasi desain untuk meningkatkan kinerja. Kemudian yang ke-9 ada real-time testing. Sifat asinkron dan bergantung waktu dari banyak aplikasi seluler dan real-time menambahkan elemen baru dan berpotensi sulit ke dalam campuran pengujian waktu. Karena mobile app sering dikembangkan untuk beberapa perangkat dan dirancang untuk digunakan dalam banyak konteks dan lokasi berbeda. WPDM membantu memastikan cakupan pengujian mencakup setiap kombinasi perangkat seluler dan variabel konteks. WPDM juga dapat digunakan untuk membantu memprioritaskan kombinasi perangkat sehingga yang paling penting diuji terlebih dahulu. Di sini ada tabel WPDM. Tabel WPDM ini untuk membangunnya terdapat langkah-langkah. Yang pertama, mencantumkan variasi sistem operasi yang penting sebagai label call matrix. Yang kedua, mencantumkan perangkat yang ditargetkan sebagai label matrix. Yang ketiga, menetapkan peringkat untuk menunjukkan kepentingan relatif dari setiap sistem operasi dan setiap perangkat. Yang keempat, menghitung produk dari setiap pasangan peringkat dan memasukkan setiap produk sebagai entry cell dalam matriks. Kemudian testing AI system, terdapat 2 poin. Yang pertama static and dynamic testing, yang kedua model based testing. Pengujian statis sendiri adalah teknik verifikasi perangkat lunak yang berfokus pada tinjauan daripada pengujian yang dapat dieksekusi. Sedangkan pengujian dinamis untuk sistem AI adalah teknik validasi yang melatih pada sumber dengan uji kasus. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa sistem AI sesuai dengan perilaku yang ditentukan oleh para ahli manusia. Kemudian model based testing, pengujian MBT ini adalah teknik pengujian black box yang menggunakan informasi yang terkandung dalam model persyaratan sebagai dasar untuk membuat kasus uji. Teknik MBT memerlukan 5 langkah. Yang pertama, analisis model perilaku yang ada untuk perangkat lunak, kemudian lintas model perilaku dan tentukan input yang akan memaksa perangkat lunak untuk melakukan transisi dari keadaan ke keadaan, kemudian tinjau model perilaku dan catat keluaran yang diharapkan saat perangkat lunak melakukan transisi dari keadaan ke keadaan. Yang keempat, jalankan uji kasus. Yang kelima, bandingkan hasil aktual dan yang diharapkan dan ambil tindakan korektif sesuai kebutuhan. Kemudian testing virtual environments ada 3 poin, usability testing, accessibility testing, dan playability testing. Usability testing, pengujian kegunaan, mengevaluasi sejauh mana pengguna dapat berinteraksi secara efektif dengan aplikasi dan sejauh mana aplikasi memandu tindakan pengguna, memberikan umpan balik yang berarti dan menerapkan pendekatan interaksi yang konsisten. Terdapat beberapa langkah-langkah dan kategori. Yang pertama itu interaktivitas,
apakah mekanisme interaksi mudah dipahami dan digunakan. Yang kedua ada tata letak, apakah mekanisme navigasi, konten, dan fungsi ditempatkan dengan yang memungkinkan pengguna menemukan dengan cepat. Yang ketiga ada keterbacaan, yang keempat ada estetika, dan yang kelima ada karakteristik tampilan. Dan juga masih banyak kategori-kategori lain. Pengujian aksesibilitas adalah proses memverifikasi sejauh mana semua orang dapat menggunakan sistem komputer, terlepas dari kebutuhan khusus pengguna. Kebutuhan khusus yang paling sering dipertimbangkan untuk aksesibilitas sistem komputer adalah gangguan penglihatan, pendengaran, gerakan, dan kognitif. Kemudian playability testing. Playability adalah sejauh mana permainan atau simulasi menyenangkan untuk dimainkan dan dapat digunakan oleh pengguna. Playability game dipengaruhi oleh kualitas game, kegunaan, alur cerita, strategi, mekanik, realisme grafik, dan suara. Yang ke-12 ada testing documentation and help facilities. Pengujian dokumentasi dapat didekati dalam 2 fase. Tahap pertama, tinjauan teknis memeriksa dokumen untuk kejelasan editorial. Tahap kedua, uji langsung menggunakan dokumentasi dalam hubungannya dengan program yang sebenarnya. Lalu summary atau kesimpulan, tujuan pengujian mobile apps adalah untuk melatih masing-masing dari banyak dimensi kualitas perangkat lunak untuk aplikasi seluler dengan maksud menemukan kesalahan atau mengungkapkan masalah yang dapat menyebabkan kegagalan kualitas. Pengujian ini berfokus pada elemen kualitas seperti konten, fungsi, struktur, kegunaan, kemampuan navigasi, kinerja, kompatibilitas, keamanan, dan lain-lain. Ini menggabungkan ulasan dan penilaian kegunaan yang terjadi saat mobile app dirancang, dan pengujian yang dilakukan setelah mobile app diimplementasikan dan disebarkan pada perangkat yang sebenarnya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Anugrah. Selanjutnya mengenai pengujian white box dan black box akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Adi Nugroho. Pada Saudara Adi kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan sekilas menjelaskan tentang pengujian white box atau bisa dibilang kotak putih dan black box, kotak hitam. Lanjut. Black box. Black box testing atau dapat disebut juga behavioral testing adalah pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Untuk melakukan pengujian, penguji tidak harus memiliki kemampuan menulis kode program. Nah, jadi pengujian ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Lanjut. Ada beberapa teknik dalam melakukan black box testing. Yang pertama ada interface testing. Teknik ini digunakan untuk memeriksa bahwa komponen program menerima informasi yang diteruskan ke dalam program dalam urutan dan tipe data yang tepat dan mengembalikan atau menampilkan informasi dalam urutan dan format data yang benar. Selanjutnya, equivalence partitioning. Teknik ini bekerja dengan membagi data input dari beberapa perangkat lunak menjadi beberapa partisi data. Selanjutnya, boundary value analysis. Teknik ini berfokus pada pencarian error dari luar atau sisi dalam perangkat lunak. Lanjut. White box. White box testing atau yang dapat diartikan menjadi pengujian kotak putih adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak. Lain halnya dengan black box testing yang hanya melihat hasil input dan output dari perangkat lunak, pengujian white box testing berfokus pada aliran input dan output dari perangkat lunak. Nah, untuk melakukan pengujian ini, penguji atau tester perlu memiliki kemampuan dalam memahami kode-kode dari suatu program sehingga pengujian ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Lanjut. Di sini ada dua teknik dalam white box testing. Yang pertama ada basis path testing. Teknik ini bertujuan untuk mengukur kompleksitas kode program dan mendefinisikan alur yang dieksekusi.
Yang kedua, loop testing. Pengujian ini yang wajib dilakukan untuk menguji berbagai perulangan atau looping yang ada dalam program, seperti do while, for, dan while. Nah, penguji ini juga dapat memeriksa kondisi dari perulangan apakah sudah berjalan dengan benar atau tidak. Lanjut. Nah, di sini kita akan membahas contoh sederhana pengujian eksekusi program HTML dalam black box testing dan white box testing. Lanjut. Yang pertama dengan cara black box testing. Di sini bisa dilihat ini adalah tampilan lobby dalam program HTML sebelumnya. Lanjut. Nah, yang ingin diuji di sini adalah bisa dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, dalam black box testing ini, kita akan menguji tombol Go to the Playground. Output yang diharapkan dari tombol ini adalah menuju halaman playground. Yang kemudian output yang muncul ternyata juga halaman playground. Nah, maka program ini valid atau bisa dibilang memunculkan output yang diharapkan. Yang kedua ada tombol Go Home. Nah, tombol Go Home ini mengharapkan output yang mana akan mengantarkan kita menuju halaman exit. Setelah dilakukan, ternyata output yang muncul adalah halaman exit. Berarti validasi program ini benar. Lanjut. Yang kedua, selanjutnya adalah halaman playground. Bisa dilihat, belum. Nah, bisa dilihat pada halaman playground ini ada dua tombol, yaitu Go to Lobby dan Go Home. Lanjut. Nah, pada pengujian pertama, kita akan mencoba mengklik tombol Go to the Lobby. Nah, output yang diharapkan, kita akan diantarkan ke halaman lobby. Nah, saat kita mengklik tombol Go to the Lobby, maka halaman yang muncul itu adalah halaman lobby. Maka program ini dapat berjalan sesuai dengan output yang diharapkan. Selanjutnya, ada tombol Go Home. Nah, tombol Go Home ini diharapkan menghantarkan kita menuju halaman exit. Yang mana setelah kita mengklik tombol Go Home, ternyata output yang muncul adalah halaman exit. Berarti validasi program ini benar sesuai dengan output yang diharapkan. Selanjutnya, yaitu halaman exit. Nah, pada halaman exit ini ada dua tombol, yaitu tombol yes dan tombol no. Lanjut. Nah, di sini pertama kita akan mencoba tombol yes. Nah, pada tombol yes, output yang diharapkan yaitu kita akan ditujukan kepada halaman penutup. Namun, output yang muncul saat kita mengklik tombol yes, justru halaman yang muncul adalah halaman playground, bukan halaman penutup. Yang mana validasi ini salah atau bisa dibilang output yang muncul tidak sesuai yang diharapkan. Yang kedua, tombol no. Output yang diharapkan dari tombol no ini adalah menuju halaman lobby. Saat kita mengklik tombol no, output yang muncul yaitu halaman lobby. Maka program ini valid atau output yang muncul sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya. Nah, inilah seharusnya halaman penutup yang muncul saat kita mengklik yes. Namun karena tadi output yang muncul justru halaman playground, maka halaman penutup ini tidak muncul. Selanjutnya. Nah, setelah melakukan pengujian, si penguji black box ini bisa memberikan saran. Untuk formatnya bebas apakah dalam tabel atau semacamnya. Nah, di sini saya hanya menggunakan kalimat sederhana. Saran penguji dari pengujian black box eksekusi program HTML yang telah dilakukan adalah untuk memperbaiki button yes pada halaman exit yang seharusnya menuju halaman penutup, namun halamannya dituju justru halaman playground. Sekian adalah contoh pengujian black box. Lanjut. Nah, sekarang adalah pengujian white box. Nah, tidak seperti black box yang hanya sekedar menguji input dan output dalam user interface atau laman pengguna. Pengujian white box ini juga meneliti atau memeriksa jalannya pemrograman atau bisa bilang kode-kode pembangun si program yang ingin diuji. Nah,
bisa dilihat di sini adalah kode pemrograman pada halaman lobby dan serta flowchart-nya. Nah, flowchart-nya yaitu di sini ingin menguji button go to the playground. Nah, pertama pilih button go to the playground. Nah, saat memilih button go to the playground, maka dalam program yang dijalankan aksesnya yaitu playground.html. Nah, kemudian jika button ini berhasil atau valid, maka output yang muncul itu halaman playground. Jika tidak, maka akan terjadi error atau halaman yang dituju tidak tampil. Selanjutnya. Nah, ternyata saat kita mengklik go to the playground, maka halaman yang muncul adalah halaman playground. Maka pengujian ini outputnya sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, pengujian pada halaman playground. Di sini kita akan menguji eksekusi button go home pada halaman playground. Yang mana apabila berhasil, halaman yang muncul yaitu halaman exit. Jika tidak, adalah halaman error atau dibilang tidak tampil sama sekali. Lanjut. Nah, ternyata setelah kita mengklik atau memilih tombol go home, maka halaman yang muncul adalah halaman exit. Yang berarti pada pengujian kali ini, output yang muncul sesuai dengan yang diharapkan. Lanjut. Halaman exit. Di sini kita akan menguji eksekusi button yes pada halaman exit. Nah, yang apabila jika button itu berhasil, maka halaman yang muncul adalah halaman penutup. Namun jika gagal, halaman yang muncul bukanlah halaman penutup. Lanjut. Nah, ternyata saat kita memilih tombol atau button yes, yang muncul bukanlah halaman penutup, namun halaman playground. Lanjut. Saran. Nah, seperti black box tadi, pengujian white box pun juga bisa memberikan saran. Saran pengujian dari pengujian white box eksekusi program HTML yang telah dilakukan adalah untuk memperbaiki button yes pada halaman exit, yang mana perlu mengganti kode button pada baris 11, mengganti kode playground.html ke kode yang seharusnya menuju ke halaman penutup sesuai dengan flowchart program. Nah, jadi tidak seperti black box yang hanya menguji input dan output pada user interface. Nanti pada white box ini, penguji juga bisa memberikan saran dan bukan tidak memberikan saran sih, seperti menunjukkan secara detail bagian mana yang salah. Misalnya seperti ini, pada baris 11 kodenya itu bukanlah kode thanks.html sesuai dengan flowchart, namun kodenya yaitu playground.html, sehingga saat pengujian halaman tadi, saat menekan button yes, yang muncul bukanlah halaman penutup, namun halaman playground. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Adi atas penjelasannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.